Sering nggak sih waktu kita lagi baca sebuah cerita, terus nemu daftar nama-nama yang panjang, kita langsung skip aja? Nah, hari ini kita bakal lihat kenapa satu daftar nama yang sering banget kita lewatin di kitab Kejadian itu ternyata adalah kunci naratif yang penting banget. Coba deh bayangin, setelah semua drama yang dialami Abraham, perjanjian besar, pengorbanan yang menegangkan, kenapa alur ceritanya tiba-tiba kayak di-pause cuma buat nyajiin daftar nama? Apa penulisnya kehabisan ide? Oh tentu aja enggak. Ini tuh bukan jeda, tapi persiapan yang sengaja banget. Sebuah teka-teki yang diletakkan persis di depan mata kita. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu. Siapa sih Nahor ini? Nahor itu saudaranya Abram. Jadi, daftar nama ini bukan info acak ya. Ini kayak pengingat kalau meskipun Abram udah mulai hidup baru di tempat lain, akarnya dan masa depan keluarganya masih nyambung erat sama tanah kelahirannya. Dan hubungan inilah yang nantinya jadi krusial banget. Sekarang, coba kita perhatikan rinciannya. Ada 8 anak dari istrinya Milka dan 4 dari gundiknya Reuma. Totalnya 12 anak laki-laki. Kok sama ya kayak jumlah suku Israel nanti? Ini kayaknya bukan kebetulan deh. Tapi di antara semua nama ini, ada Uz, Bus, Kemuel, dan lainnya, ada satu nama yang jadi alasan utama kenapa daftar ini ada di sini. Nah, disinilah petunjuknya mulai kelihatan. Di antara semua nama anak-anak ini, penulisnya sengaja ngasih sorotan khusus ke 2 orang, bahkan sampai loncat 1 generasi ke depan. Kenapa coba? Karena disinilah petunjuk terbesarnya disembunyiin. Seolah-olah penulisnya lagi bisikin ke kita. Perhatiin deh bagian ini baik-baik. Jadi, intinya gini, seluruh silsilah ini ditulis dan ditaruh di sini cuma buat ngenalin satu orang ke kita para pembaca. Bahkan sebelum tokoh-tokoh di dalam ceritanya sendiri sadar kalau mereka bakal butuh orang ini. Canggih kan? Teksnya ini pinter banget membangun ketegangan. Setelah deretan nama laki-laki, tiba-tiba ceritanya berhenti sejenak pas di nama Bethuel. Terus ditambahkan satu detail penting, dan Bethuel memperanakan siapa coba nama yang sepenting ini? Ribka, itu dia namanya. Seluruh daftar silsilah ini, semua nama laki-laki tadi, ternyata cuma panggung buat ngenalin satu bintang utamanya. Satu-satunya cucu perempuan yang disebutin. Ini jelas nandain betapa spesialnya dia. Jadi, siapa sebenarnya Ribka ini? Dia adalah jawaban dari masalah yang bahkan belum sepenuhnya disadari oleh Abraham. Dia adalah calon istri buat Ishak, putra perjanjian. Dengan ngenalin Ribka di sini, naratornya secara diam-diam udah nyiapin solusi bahkan sebelum masalah, gimana caranya nyari istri yang pas buat Ishak, resmi diangkat. Nah, sekarang ayo kita coba sambungin benang merahnya. Penempatan silsilah ini tuh jenius banget dari sisi penataan cerita. Tepat sebelum Abraham mulai misi pentingnya buat nyariin istri untuk Ishak, kita sebagai pembaca jadi punya info orang dalam yang nggak dimiliki oleh para tokoh di cerita itu sendiri. Coba lihat betapa elegannya struktur ini. Pertama, muncul kebutuhan yang mendesak menyangkut masa depan seluruh garis keturunan. Kedua, sebuah misi pencarian yang genting bakal segera dimulai. Dan ketiga, jeng-jeng, solusinya udah disiapin dari awal, tersembunyi di dalam silsilah yang mungkin tadinya mau kita lewatin gitu aja. Tapi, ada makna yang lebih dalam lagi di sini. Silsilah dalam teks-teks kuno itu bukan sekadar daftar nama yang kering loh. Mereka punya fungsi budaya dan teologis yang penting banget. Ini jauh lebih dari sekedar siapa punya anak siapa. Pertama, soal menjaga garis keturunan. Ini bukan cuma soal tradisi ya, tapi soal menjaga kemurnian janji yang diwariskan. Kedua, ini menunjukkan adanya campur tangan ilahi, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang lagi ngatur semuanya. Sebuah rencana besar yang lagi berjalan. Dan ketiga, ini adalah ancang-ancang naratif yang jenius banget. Kayak sutradara film yang di awal nunjukin sebuah benda yang udah pasti kita tahu bakal jadi kunci di akhir cerita. Jadi apa yang tadinya kelihatan kayak daftar nama yang ngebosenin, sekarang kita lihat sebagai benih cerita yang kuat dan disengaja. Ini mengubah cara kita membaca kan? Kita diajak buat nggak cuma baca kata-katanya, tapi juga nyari melodi di antara baris-barisnya. Ini jadi bikin kita mikir ya, seberapa sering dalam hidup kita sendiri, kita mengabaikan daftar nama, pertemuan singkat, obrolan sambil lalu, padahal disitulah mungkin tersembunyi kunci untuk babak selanjutnya dalam cerita hidup kita. Mungkin kunci dari narasi besar kita sendiri seringkali tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga.